Masih menjadi perdebatan di beberapa forum ketika seorang netizen bertanya, seberapa baguskah cooler untuk prosesor saya dan berapa budget untuk sebuah cooler yang bisa mendingan ke prosesor saya. Ya sebenarnya sih itu tergantung beberapa budget kalian dan prosesor apa yang kalian pakai. Di video kita kali ini saya akan merekomendasikan dua buah cooler dari Gamdias dan kita juga akan mereviewnya seberapa baguskah dua cooler ini dari Gamdias. Kita awali dengan Boreas E2410 Lite. Sebenarnya untuk Boreas E2410 ini memiliki dua varian warna hitam dan warna putih. Selain itu dia juga menggunakan fan 120 mm atau 12 cm. Dia memiliki 4 buah head pipes yang terbuat dari tembaga yang memiliki teknologi High Direct Touch. Selain itu, untuk finnya dia terbuat dari aluminium, tetapi nggak tipis finnya ini. Dan untuk cover bagian atas itu terdapat sebuah cover berwarna putih untuk yang warna putih dan memiliki logo atau bertuliskan tulisan Gamdias. Lalu untuk fan-nya dia belum memiliki fitur ARGB, hanya masih berwarna, ya kalau ini sih punya saya putih polos saja. Untuk fan-nya, dia memiliki spesifikasi speed fan-nya dari 800 sampai 2000 rpm kurang lebih 10% dengan FO 80,83 GFM dan air pressure-nya sebesar 2,80 mmH2O. Untuk noise level-nya dia sekitar 10 sampai 32 dBA dan untuk bearing-nya dia masih menggunakan teknologi hydraulic bearing. Untuk heading-nya dia memiliki dimensi dengan ketinggian 158 mm dengan lebar 120 mm dan panjangnya sekitar 72 mm. Ini masih bersahabat dengan RAM-RAM yang memiliki head splitter atau heatsink tinggi. Lalu untuk compatibility socket bracketnya, Intel dia support 1851, 1700, 1200, LGA 115X dan untuk AMD-nya AM4 dan AM5. Lalu apa bedanya dengan Boreas M251D ARGB? Untuk M251D dia memiliki 5 buah head pipes dan head pipes-nya ini terbuat dari tembaga juga dan menggunakan teknologi High Direct Touch. Untuk fin-nya dia terbuat dari aluminium. Untuk fan-nya dia nggak jauh beda sih dengan fan E2410, tetapi untuk M251D dia sudah memiliki fitur ARGB. Selain itu dia juga sama-sama berukuran 12 cm atau 120 mm dengan speed fan-nya kurang lebih sama 800 sampai 2000 rpm kurang lebih 10%. Namun untuk M251D ARGB untuk covernya dia sudah terdapat sebuah monitoring temperatur. Jadi kalian bisa monitoring temperatur prosesor kalian. Akan tetapi kalian harus memasang USB 2.0 yang terdapat di heatsink M251D ARGB. Jangan lupa install Zeus Cache karena tanpa menginstal aplikasi Zeus Cache monitoring dari M251D ARGB nggak akan bisa tampil karena dia juga memerlukan sebuah software untuk memonitoring. Jadi monitoring di cover heatsinknya selain monitoring temperatur ada Celsius, ada Fahrenheit, dan dia juga bisa memonitoring seberapa kencang kecepatan kipas dari fan tersebut. Untuk bracketnya sebenarnya nggak jauh beda sih. Untuk E2410 ini masih sama dan bracketnya pun saya tes untuk kedua heatsink ini sama. Lalu untuk AMD dia juga support AM5 dan AM4 dan untuk Intel LGA 1851, 1700, 1200 dan 115X. Berikutnya kita akan mencoba mengetes kedua heatsink ini menggunakan AMD Ryzen 5 9600X. Seberapa bagus kedua heatsink ini menghandle prosesor tersebut?
Dan untuk kedua perbedaan hedging ini jelas, headpaps-nya 4 headpaps dan 5 headpaps. Kalau menurut saya sih perbedaannya nggak terlalu jauh sih, karena pelepasan atau penampang penyerapan panasnya kedua hedging ini sama, ukuran hedgingnya tuh sama, spek fan-nya sama. Yang beda tuh hanya fitur embel-embel RGB dan monitoring LED, dan yang satunya nggak ada embel-embelnya itu, tetapi penampang panasnya, penyerapan panasnya itu sama, yang bedanya headpaps-nya saja. Mungkin kalau yang 5 headpaps ini dia fin-nya lebih lebar-lebar lagi, itu mungkin akan lebih bagus sih untuk penyerapan panas dan pembuangan panasnya. Sedangkan untuk yang E2 ini menurut saya sudah cukup bagus. Untuk hedging 4 headpaps, head direct touch, fin-nya juga tebel-tebel, dan untuk bracketnya dia bukan cantolan. Bracketnya ini bagus karena mountingnya dia menggunakan mounting baut dan ada pernya. Pernya ini berfungsi untuk pressure. Ketika dia panas, dia akan semakin mempressure dari hedging tersebut. Untuk kedua produk ini kalian bisa dapatkan di Gamer Outpost. Tokopedia-nya silahkan kalian cek. Dan untuk Gamdias itu didistribusikan oleh DTG atau Digital Teknologi Global. You tau lah ya, after sales-nya DTG kayak gimana? Siamik lah. Untuk beberapa PC entusias yang ingin bertanya, silakan oleh-oleh di kolom komentar. Misal kalian ingin bertanya, jika kalian masih menggunakan Intel generasi pertama, Intel generasi kedua, ataupun untuk AMD yang lawas, nanti akan saya jawab satu-satu. Mungkin beberapa informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC entusias yang suka dengan video ini, silahkan kalian like dan subscribe. Saya Mr. Madi, sampai ketemu di beberapa ulasan video selanjutnya.